Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sadi Tutorial yang suka berpantun. Jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel ingin besar, budayakan saling berkunjung. Terima kasih teman-teman yang baru pertama kali mampir bertemu dengan channel Sadi Tutorial ini. Saya mengucapkan kepada Anda selamat datang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di video ini teman-teman saya akan membahas ada 4 tema pembahasan supaya channelmu itu berkembang walaupun pelan-pelan. Bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon. Daripada cepat Anda tidak selamat, lebih baik jalan lambat tapi selamat. Jalan lambat asal selamat dan bisa sukses, kan begitu teman-teman. Di sini kepada teman-temanku semua, kalau Anda ingin sukses menjadi seorang YouTuber, tidak usah pinter-pinter, tidak terlalu bodoh, tetapi sedang-sedang saja teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Karena di video ini yang saya sampaikan ada tema 4 pembahasan ini penting sekali untuk perkembangan channelmu. Di sini ada 4 tema pembahasan. Di video-video kemarin 4 tema pembahasan ini saya belum pernah membahasnya teman-teman. Walaupun video saya ini sudah ada 100 lebih. Karena ini saya memberikan kuncinya kepada Anda, memberikan dagingnya teman-teman, supaya Anda itu pola pikirnya itu benar-benar terbuka. Walaupun tidak terlalu pinter, tapi tidak bodoh-bodoh banget teman-teman. Kalau matahari terbit dari timur Anda tidak tahu, berarti Anda itu untuk mencapai kesuksesan masih ada harapan teman-teman. Ya, karena kalau Anda punya keinginan, nah di sini teman-teman saya akan membahas tentang keinginan. Tonton video saya ini kalau Anda ingin sukses menjadi partner YouTube, tonton sampai dengan selesai. Tetapi kalau Anda tidak ingin menjadi partner YouTube, mendapat gajian tidak bulan tidak suka, lebih baik video saya ini tutup, tidak usah diteruskan. Karena saya akan membahas tentang keinginan. Nanti walaupun Anda itu tidak pintar, Anda itu masih di bawah standar kepintarannya, kalau menonton video saya ini sampai dengan selesai, Anda paham, Anda mencernanya, nanti Anda bisa cerdas juga teman-teman. Apa dan kenapa kan begitu? Kenapa kok banyak orang sukses ya? Sukses itu tidak mesti orang pinter, ya kan? Orang bodoh banyak yang sukses, tapi banyak juga orang yang pinter itu tidak sukses. Kenapa kok bisa demikian? Pernahkah Anda berpikir teman-teman, di dunia ini banyak sekali orang bodoh sukses ya. Di Jakarta ini orang Madura tukang ronsok itu menjadi kaya raya, penghasilannya itu miliaran tiap bulan, itu orang tidak sekolah. Kenapa demikian? Pernahkah Anda berpikir kenapa kok bisa begitu? Tetapi banyak sarjana-sarjana sekolahnya tinggi, menghabiskan uang ratusan juta, sekolahnya di luar negeri, ya kan? Kenapa dia tidak sukses? Ya enggak? Tidak sukses teman-teman. Tapi banyak orang bodoh bisa sukses. Kenapa bisa demikian? Yang mau bahas tentang ini teman-teman, supaya Anda ini benar-benar pola pikirnya itu terbuka teman-teman. Kenapa kok bisa begitu? Nah, di sini saya akan membahas ada 4 tema pembahasan ini yang harus Anda tahu. Kalau bisa saya berharap, kalau bisa ambil kertas ya, ambil kertas dan bolpen ya, siap-siap dicatat teman-teman, karena Anda nanti kalau yang saya sampaikan ini penting sekali. Ini dari profesor teman-teman. Saya punya teman profesor, orang Madura, dia itu sukses, bodoh tapi bisa sukses ya. Orang bodoh, orang Madura tersebut bisa sukses, tidak sekolah bisa sukses. Setelah saya selidiki, setelah saya amati, ternyata saya mendapatkan 4 kesimpulan yang harus saya kasih tahu kepada Anda, supaya Anda pun bisa paham teman-teman. Walaupun Anda sudah pinter ya, kenapa tidak berhasil tentang keduniaan? Karena kenapa? Kan begitu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 tema pembahasan. Penasaran nggak teman-teman Anda menonton video saya ini? Tenang teman-teman, karena saya akan memberikan sejelas-jelasnya kepada Anda supaya Anda itu benar-benar paham dan tidak salah paham.
ya, benar-benar paham, benar-benar mengerti, dan tidak gagal paham. Begitu teman-teman maksud saya. Yang pertama, kenapa orang bodoh itu bisa sukses? Yang pertama, orang bodoh itu punya keinginan, punya cita-cita. Barangkali Anda yang lagi menonton video saya ini, pernahkah Anda dulu sekolah TK? Kalau sekarang kan Pak Ud ya teman-teman, pernahkah ditanya oleh seorang guru, "Hai anak-anak, cita-citamu pengen jadi apa?" Itu membuka pola pikir teman-teman. Jadi anak-anak kalau ditanya TK itu tidak menjawab, itu ciri-ciri anak tersebut ya, ini menjadi pembelajaran teman-teman, menjadi pemikiran orang tua gitu. Kalau anak ditanya, "Kamu nak cita-cita pengen jadi apa?" Dia menjawabnya lama, itu berarti otaknya itu lele teman-teman. Tetapi yang saya bahas di sini adalah orang bodoh bisa sukses. Kenapa? Karena punya keinginan teman-teman. Jadi orang bodoh tersebut punya keinginan yang kuat. Misalnya dia ini ingin menjadi, ada teman saya teman-teman, bukan teman, orang Madura, tukang sate, itu tidak sekolah bisa sukses. Kenapa? Karena dia punya keinginan, ya, keinginan yang sangat kuat sekali. Walaupun dia itu tidak sekolah, walaupun dia itu buta huruf teman-teman, mungkin Anda sudah tahu ya, karena orang Madura itu hampir ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia orang Madura itu ada semua. Rata-rata sekolahnya itu tidak begitu tinggi teman-teman. Yang merantau itu sekolahnya tidak begitu tinggi, tapi dia punya bos, menjadi bos besar kan begitu. Karena yang pertama, orang-orang tersebut tidak sekolah tapi punya keinginan. Daripada pinter, sekolahnya tinggi, habis ratusan juta, sekolahnya sampai ke luar negeri, tapi kalau keinginannya itu rendah teman-teman, di bawah 50%, walaupun pinter, itu untuk mencapai kesuksesan itu sangatlah susah sekali teman-teman. Tetapi walaupun tidak begitu pintar tapi punya keinginan yang sangat kuat, orang itu bisa sukses teman-teman. Begitupun kita ini menjadi seorang partner YouTube, berbicara di depan kamera tidak bisa. Nah, karena punya keinginan, makanya dia itu ingin berlatih berbicara di depan kamera. Begitu teman-teman, ingin berlatih bagaimana caranya. Yang kedua, sekarang kenapa orang bodoh itu bisa sukses? Nah, pertama punya keinginan, yang kedua mencari solusi, mencari caranya, kan begitu teman-teman. Jadi seorang YouTuber itu teman-teman, sekarang Anda setelah menonton video saya ini, Anda sudah tidak berpikir lagi teman-teman, saya tidak bisa berbicara di depan kamera, saya tidak pede. Tahu nggak teman-teman, sama pesulap merah yang terkenal itu, yang sudah mendapatkan gaji yang luar biasa dari YouTube itu, dia sendiri melihat wajahnya di kamera itu geli teman-teman. Ya nggak teman-teman? Karena tidak pede kan begitu. Jadi orang berbicara di depan kamera itu ibarat orang bermain badminton ya. Megang raket aja tidak bisa. Bagaimana dia memukul, bagaimana dia menyemes. Tapi kita itu kan terus belajar teman-teman, tidak putus asa. Itulah ilmu yang dimiliki orang bodoh, keinginan, lalu mencari caranya, mencari solusinya yang kedua. Tapi tidak langsung cari solusi dan caranya teman-teman. Pertama harus punya keinginan, yang kedua mencari solusinya, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kenapa orang bodoh itu bisa sukses? Ini masuk akal atau tidak, Anda tinggal berpikir sendiri. Orang bodoh bisa sukses. Yang ketiga adalah sinkronkan pikiran, perkataan, otak, disinkronkan, disamakan teman-teman. Perkataan dengan perbuatan itu harus sama teman-teman. Kalau Anda mengajak ke sama pemula menonton video vulgasi, sedangkan dia itu tidak mau menonton video vulgasi, itu tidak sinkron teman-teman. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus sama. Begitu di dunia nyata teman-teman, bukan di dunia per YouTubean ya. Kalau orang perkataannya lain, ya kan, perkataannya ke barat tapi perbuatannya ke timur, artinya Malaysia tidak sama, tidak sinkron teman-teman. Jadi kunci kesuksesan seorang YouTuber pemula, perkataan dan perbuatan itu harus sama teman-teman. Apakah Anda sudah sama teman-teman? Kalau Anda sudah sama, Anda sendiri yang tahu jawabannya teman-teman. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menganalisa apakah sama. Karena di YouTube ini harus teman-teman, karena YouTube ini tahu perkataan dan perbuatan kalau tidak sama,
kata insan tutor, untuk mencapai kesuksesan menjadi seorang tutor itu sangatlah sulit sekali. Walaupun Anda itu ahli editing, pinter teman-teman, ahli ngedit, bikin video bagus, itu kalau perbuatan dan perkataannya tidak sama, susah mendapatkan kesuksesan tersebut. Begitu teman-teman, di dunia YouTube begitu teman-teman. Makanya banyak sekali ya orang-orang menjadi kreator, videonya tidak bagus, kenapa meledak ya kan? Karena perbuatan dan perkataannya itu sama. Kemudian kenapa orang bodoh itu bisa sukses? Ini yang keempat, ini yang terakhir teman-teman, harus Anda paham. Tetap serahkan kepada yang kuasa. Kalau yang pertama keinginan Anda sudah ada, terus mencari solusinya, terus disinkronkan antara perkataan dan perbuatan itu sudah Anda lakukan, tapi Anda belum bisa mencapai kesuksesan, masih susah, serahkan kepada yang kuasa, kepada Allah SWT. Kita tetap sholat 5 waktu, jangan pernah lalai 5 waktu tersebut, karena 5 waktu adalah perintah dari Allah SWT. Itu teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda untuk perkembangan channelmu. Kenapa orang bodoh itu bisa sukses? Mudah-mudahan dari awal, dari A sampai Z, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini Anda paham. Kalau Anda paham, Anda menganalisa, lalu Anda dipraktekin ke channelmu ya. Keinginan, setelah keinginan mencari caranya. Yang ketiga, sinkronkan antara perkataan dan perbuatan. Yang keempat, serahkan kepada Allah SWT. Paham ya teman-teman? Itu isi video yang saya sampaikan di hari ini kepada Anda. Mudah-mudahan Anda ini benar-benar mengerti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat buat Anda. Apabila ada kata-kata yang salah, Anda mungkin tidak setuju dengan pendapat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum binafsi bidaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.